Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya, mari kita dengarkan Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Kepada Kiai Haji Miftahul Akhyar disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min khairi ummatin ukhrijat linnas alladzina ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa la yarduna bi dinil misas. والذي أزى من قائل وإذ أخذ ربك من بني آدم من دورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الضالين. اللهم ألهمنا علما نفقه أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهما بنا حفظ المرسلين إلى الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا باب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. حضرات الكرماء الأعزاء والعلماء والمشايخ الأباجل والأماثل على مقدمتهم Katib Syuriah PBNU Al-Mukarram Haji Athaillah Anwar, Wakil Sekretaris atau Wakil Sekjen PBNU Profesor Imron Rosadi, Ketua PBNU Jawa Timur Al-Mukarram Kiai Haji Kikin Abdul Hakim serta Sekretaris Mustasyarin PJNU Ngawi, Rais Syuriah PJNU Ngawi Kiai Haji Mustaqim beserta semua jajaran Syuriah, Ketua Tanfidiyah Al-Ustadz Mas Triwahid Hurudi Triwahid dan semua jajaran Tanfidiyah,
para undangan pejabat pemerintah yang hadir, ada dari Polres, terima kasih, ada dari tadi disebut wakil atau PJ atau wakil wali bupati ya. Wakil bupati PJ Bupati Ngawi, Kabupaten Ngawi, pengurus MWC se-Kabupaten Ngawi, pengurus pimpinan lembaga muslimat, ini tidak kelihatan ya muslimatnya, kali punyai muslimat, fatayat, ansor, ibnu IPBNU, dan semuanya yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat dan takdim kami. Mungkin ada dari Dewan Pimpinan Kajati ya, pimpinan Ormas kemasyarakatan, dan semuanya yang hadir rahimakumullah jami'an. Mohon maaf telat karena kemarin saya punya gawe kecil-kecilan, maunya kecil-kecilan, ndak buat surat undangan, ndak buat, tapi yang dengar-dengar akhirnya sami datang, sehingga rada menyibukkan. Si PB mboten ingkang kula undang, PW mboten wonten ingkang kula undang. Akhirnya niki wau menyelesaikan urusan-urusan yang perlu kami selesaikan sebelum berangkat ke Ngawi. Akhirnya nggih telat. Kula nyuwun ngapunten dumateng panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu rahimakumullah jami'an, walaupun kula tidak sampai mengikuti sebuah ritual pelantikan yang tentu ini sebagai penyematan keabsahan dari sebuah kepengurusan, mereka-mereka yang punya inisiasi kerohanian, kemauan, juhud dan jihad untuk pengabdian atau berkhidmat di sebuah organisasi, walaupun sebetulnya mereka tanpa dibaiat, tanpa dilantik, sebetulnya sudah sah menjadi pengurus. Tapi pembaiatan itu sebuah semacam recasing, semacam penguatan, tahbis terhadap kepemimpinan sebuah organisasi yang punya nawaitu juhud dan jihad berkhidmat di dalam Nahdlatul Ulama. Mila ini baiat itu syar'i sekali, sangat syar'i. Kanjeng Nabi nggih membaiat para mukminin mukminat yang telah masuk Islam. Mereka sudah beriman, sudah masuk, tapi tetap dibaiat di Syajaratu Ridwan, tahta syajarati. Al-Quran dawakil laqad radhiyallahu anil mu'minina yubayi'unaka tahta syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata alaihim wa atabahum fathan qaribah. Sungguh bagi orang-orang mukmin yang berbaiat kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah memberikan ridhonya. Allah akan memberikan pertolongan dan dukungannya yang telah dilaksanakan di bawah
Syajaratul Ridwan. Lalu Allah menurunkan sakinah, ketenangan. Pembaiatan ini melahirkan sebuah ketenangan jiwa, kemantapan, sebuah inisiasi rohani menguat. Lalu Allah pun akan memberikan imbalan fathan qoriba, kemenangan-kemenangan yang dekat. Jadi pelantikan pembaiatan tadi yang telah terlaksana itu sangat penting bagi sebuah organisasi. Karena ada janji-janji Allah, setelah itu ada fathan qoriba. Dan banyak terbukti, apalagi dengan tema mempersatukan umat, napa ngaten wau tadi, persatuan, memberdayakan jamaah, dan dikeluarkan. Coba mana ini masa khidmat, eratkan ukhuwah, berdayakan jamaah, dan didayakan jam'iyah. Eratkan ukhuwah. Ini bagus sekali, sangat tertib. Eratkan ukhuwah, kita menggalang sebuah persaudaraan. Memang letak sebuah kekuatan itu ada di ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah, al mu'min akhul mu'min, kal jasadil wahid yashuddu ba'dum ba'dha. Eratkan ukhuwah. Lalu berdayakan jamaah. Jamaah yang demikian besar, terbesar sedunia, Jamaah Nahdlatul Ulama. Tidak ada organisasi sosial keagamaan yang bisa menyaingi Nahdlatul Ulama. Ini diakui oleh semuanya, terbesar. Mungkin sudah hampir 200 juta jumlah daripada Nahdliyin Nahdliyat atau Nahdlawiyin Nahdlawiyat. Ini yang masih hidup, belum yang terhitung yang sudah meninggal dunia. Karena di ADRT tidak ada ketentuan yang meninggal dunia dicoret dari keanggotaan. Nah kalau ini dijumlah sekalian, ya dunia akhirat terbesar. Cuman besarnya umat belum berdaya. Yang sudah berdaya adalah jam'iyahnya. Istilahnya kesaktian Nahdlatul Ulama masih dimiliki oleh jam'iyahnya. Bagaimana tidak, Jam'iyah Ulama itu SK para aulia dan punya jimat yang namanya tongkatnya Syekhana Khalil yang digambarkan untuk sebagai inspirasi agar Mbah Hashim melahirkan jam'iyah seperti tongkatnya Nabiullah Musa alaihissalam yang punya kesaktian. Cuma sekarang kita masih mencari tongkat Syekhana Khalil itu di mana. Mungkin di Ngawi ini, Allahumma amin. Sementara yang menggantikan posisi tongkat itu ADRT kita. Jadi ADRT kita ini yang sekarang ini menggantikan posisi. Sebelum kita ketemukan tongkat yang asli itu. Dan jam'iyahnya sudah berdaya, jamaahnya yang masih. Makanya sampai sekarang jadi rebutan, jadi rayahan, jadi berkat oleh siapapun. Semua berkat kita, saking besarnya. Nah, kalau sudah PCNU Ngawi punya nawaitu yang kuat untuk memberdayakan jamaah, itu memang yang selama ini harus kita
betul-betul kita perjuangkan. Kalau jamiyahnya saja yang berdaya, bagaimana tidak berdaya sampai sekarang? Terbukti Sakti 32 tahun dimarginalkan. Tadi Kiai Kikin sudah nyebut-nyebut dan menyinggung masa lalu Nahdlatul Ulama. Tapi tidak pernah mati. Bahkan makin membesar. Karena apa? Karena memang jamiyahnya jamiyah yang sudah berdaya, sakti. Cuma umatnya ini yang belum berdaya. Ya. Umatnya ini masih kebanyakan ya, tidak semuanya, masih pada kelompok umat yang kagetan lan gawoan. Kaget dan gawok mendengar Rois Am gitu aja sudah saja aneh, tidak ada duanya kan, padahal ya sama saja. Bahkan di PWNU banyak yang punya kelebihan-kelebihan. Makanya saya di mana-mana mengatakan saya ini bukan Rois Am, Rois Awam iya, atau Rois Am KW3. Hanya karena kuatnya teman-teman kiai-kiai di jajaran Suriah, itulah yang menjadikan para pengurus Suriah didukung oleh pengurus Tanfidiyah akhirnya, dan sampai sekarang PBNU adalah gambaran daripada kepengurusan yang betul-betul solid. Bukan sulit, solid. Ya. Ini harus dipegang. Kita belum pernah menemukan ya di masa pengalaman saya pengurus PBNU yang sesolid pada kepengurusan saat ini. Antara Suriah Tanfidiyah terus berinteraksi, terus Tanfidiyah datang dari Jakarta. Kalau saya tidak sempat ke Jakarta, datang ke Surabaya melaporkan apa yang, dan begitu Suriah memberikan dukungan selain masukan-masukan yang penting. Jadi organisasinya sudah berdaya, tinggal umatnya, jamaahnya bagaimana bisa berdaya seperti jamiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, dan ini sering disampaikan oleh para kiai-kiai kita dulu. Dawuh beliau, la takunu imma'ah. Qalu, waman imma'ah ya Rasulullah? Qal alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Walakin wattinu anfusakum. In ahsanan nas antuhsinu wa in asa'an nas alla tusi'u, al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kurang lebih, lah takun imat kalian ini, hei umat, jangan seperti orang-orang imma'ah. Sahabat-sahabat karena baru mendengar kata imma'ah bertanya, ya man imma'ah? Siapa mereka imma'ah itu ya Rasulullah? Ini bahasa baru sepertinya. Tapi Rasul tidak menjawab dari inti substansi pertanyaannya itu atau maksud pertanyaannya itu, tapi menjawab dengan sebetulnya substansi yang benar dalam kata imma'ah itu adalah kelompok alladzina yaquluna in ahsanan nas ahsanna wa in asa'an nas asa'na. Orang yang dia akan selalu bersikap manakala orang lain melakukan kebaikan, dia pun ikutan melakukan kebaikan. Memang baik. Tapi sebaliknya, wa in asa'an nas asa'na. Kalau orang melakukan kejahatan, saya pun tidak ketinggalan melakukan kejahatan. Ini yang dimaksud imma'ah itu. Orang lain melakukan kebaikan, dia ikutan melakukan kebaikan. Orang lain melakukan kejahatan, dia ikutan melakukan kejahatan. Akhirnya tidak bagus. Ini yang kita sebut dengan bahasa Inggrisnya umat yang norok buntek. Bahasa Inggrisnya itu norok buntek.
Inggris Timur. Ikutan seperti bebek yang tidak tahu arah, hanya ikut arus. Ini yang dipesan betul oleh Rasulullah SAW. Maka beliau menyatakan walakin wattinu amsat, tapi fokuskan jiwa perjuanganmu, arahkan secara benar, mantapkan pendirianmu. In ahsanan nas antuhsinu, kalau orang melakukan kebaikan kamu pun jangan ketinggalkan melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, tapi wa in asa'an nas, manakala orang melakukan kejahatan, Allah tusi'u, kalian jangan ikutan melakukan, justru melakukan kebaikan. Orang melakukan kejahatan, kamu jangan ikut. Ikut, berpartisipasilah dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi ini keberadaan. Makanya mudah dipecah. Ada partai baru muncul, NU, pendukungnya NU semua. Partai sekuler muncul, dilihat banyak orang yang pakai haji, pakai menyandang selendang surban dan sebagainya. Aliran-aliran baru muncul, apalagi di Indonesia yang disebut negara yang aneh binyeleneh. Aliran apapun hidup. Dulu kami pernah waktu di PWNU berjuang dengan teman-teman di Ngawi sini, karena ada aliran-aliran yang suka mengerasi warga kita, tokoh-tokoh kita, dibully, dipojokkan, Jadi ini memberdayakan umat yang semula umat yang tidak mengenal arah, umat yang hanya ikut-ikutan, kemana arus mengalir, mengarah, dia ikut, ini berbahaya. Kebesaran itu maka tidak akan punya nilai. Padahal kita ini menginginkan nilainya itu tadi. Kuantitas memang perlu, tapi kualitas yang lebih diperlukan. Kuantitas perlu. Bahkan kelompok-kelompok orang ingin NU besar lah, silakan NU menjadi terbesar. Tapi mereka tidak menginginkan kualitasnya ikut besar. Karena mereka punya kepentingan dengan kebesaran ini. Saya pernah punya pengalaman, ini sering saya sampaikan, waktu masih dipaksa untuk menjadi wakil Rois Am. Begitu saya pulang dari PBNU, memang kebiasaan adalah pesawat terakhir menuju ke bandara, tapi oleh anak-anak yang ngantar ini dibelokkan ke Kemayoran, yang di situ ada gedung yang biasanya digunakan, yang dulu sering dibuat pengadaan kegiatan PRJ. Saya tanya kemana ini? Sebentar mampir di sana. Sekarang ini ada pertemuan sebagian 9 naga, sebagian, tidak semuanya. Loh, apa hubungannya? Pokoknya Pak Yai datang sebentar, melihat, lalu akhirnya datang di lobi sana, sudah duduk beberapa orang di meja bundar di lobi. Entah ada yang memberitahu atau tidak, saya turun masuk lobi, mereka lari-lari kecil mendatangi saya, menjabat tangan saya sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU. Semua mengucapkan terima kasih. Saya belum nyaut, apa maksudnya? Wong saya belum kenal. Setelah duduk perkenalan, ternyata mereka ini yang disebut sebagian daripada 9 naga itu. Ada Murdayapu, ada Agung
Modomoro, ada beberapa Michael siapa. Akhirnya berpikir, loh mereka kan yang disebut-sebut menguasai aset 82% dari aset seluruh Indonesia. Kekayaan Indonesia itu hanya dimiliki oleh orang yang berjumlah tidak kurang 18 orang. Dari 9 naga itu jumlahnya semua. 82% aset kekayaan hanya dimiliki 8%. Kenapa mereka mengucapkan terima kasih NU? Terus saya angen-angen, oh mereka bisa menjadi konglomerat besar, akhirnya disebut 9 naga karena jasa nahdiyat yang selama mereka menjadi warga bangsa tidak pernah menginginkan menurunkan pimpinan di tengah jalan, ya, melawan pemerintah atau menginginkan sebuah pergolakan, perbuatan kekuasaan, tidak pernah. Demo berjilid-jilid tidak pernah. Akhirnya kondusif. Dan akhirnya bisnis mereka berjalan dengan baik. Tapi mereka tahu ini jasa NU. Tapi tidak perlu NU diciprati. Jangankan diciprati, ditetesi, tidak perlu. Ya. Makanya cukup diucapi terima kasih NU, terima kasih NU. Sudah tidur nyenyak kita ini. Diucapi terima kasih itu nyenyak. Bahkan mereka menginginkan NU lebih besar lagi, silakan. Yang penting tidurnya nyenyak. Karena mereka ketakutan kalau NU warganya berdaya terutama dalam bidang ekonomi. Hegemoni ekonomi ini sebetulnya menjadi Tuhan mereka. Perpolitikan, ideologi, tradisi itu hanya perantara saja untuk menuju hegemoni ekonomi. Niki kaya wis pegel kabeh meneng ae. Niki sudah jam sore ini ya, sudah hampir jam 4 ini. Terus nanti niki dilanjut membuatan ya. Oke, kok menengah saya khawatir ini diam. Jadi begitu Ngawi ini betul loh, suatu tema yang luar biasa, memberdayakan jamaah. Karena selam bukti memang zamannya belum jalan. Siapapun, cuma yaitu kita harus tahu, kita harus sekarang ini muraqabah yang mestinya menjadi jimat Nahdlatul Ulama menipis sekali sekarang ini. Muraqabah itu dalam arti tasawuf disebutkan yakni tasghiru ma sagharahullah wa takbiru ma kabbarahullah. Artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya secara benar. Yang kecil ya kecil, yang besar ya jangan dibalak-balik. Yang besar dikecilkan, yang kecil dibesarkan. Dan muraqabah itu punya arti kewaspadaan. Ini yang sekarang ini menipis, waspada. Orang menyatakan cita NU, apalagi saat sekarang ini menghadapi pilkadal, pil yang ada kadalnya itu. Orang banyak mengaku NU. Pengakuan NU itu banyak. Dan muncul pemimpin-pemimpin yang mengaku sebagai pemimpin umat di hadapan umat. Tapi itu munculnya 5 tahun sekali. Itu namanya pemimpin umat-umatan. Banyak sampai karena tetangga pun mengaku saya ini tetangga NU, saya ini kenalan orang NU. Tapi kita harus tahu, jangan bangga dengan semuanya itu. Itu bisa mengandung racun, menindak bobokkan kita. Kebesaran Nahdlatul Ulama jangan sampai melupakan perjuangan. PCNU lah sampai sekarang yang masih punya kekuatan penyeimbang. Walaupun sebetulnya MWC juga punya kekuatan, cuman kan
MWC ini kan sepadan kekuatan dalam kepemerintahan kan di tingkat kecamatan, apalagi ranting. Padahal ranting itu pemilih NU yang sebenarnya, karena mereka sebelumnya yang bersinggungan langsung dengan umat. Makanya ranting itu pemilik NU sekaligus sebagai ujung tombak dan ujung tombok. Itu ranting. Pemilik NU itu ujung tombak sekaligus ujung tombok. Kalau ada apa-apa PCNO, ya minta tolongnya ke ranting untuk nomboi. Padahal mereka pemilik. Kalau PPC, PW, PB itu hanya koordinator saja. Yang punya umat itu mereka. Tapi dari PCNO mulai ada kekuatan, keseimbangan. Minimal harus setara dengan bupati, ya syukur-syukur di atasnya. Kalau tidak setara, bagaimana kita bisa memberikan sebuah dakwah kita? PW setara dengan gubernur atau di atasnya, PB setara dengan presiden atau di atasnya. Itu keinginan kita, jangan sampai ada di bawah pengaruhnya. Ya. Jadi di sini kita akan bisa membangun, memberdayakan umat, sehingga kesaktian jamiah juga bisa dirasakan, didapatkan oleh jamaahnya. Karena NU itu dari dua sayap ini tidak bisa. Kalau satunya lumpuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Orgasina lumpuh, jamaahnya juga akan berbahaya. Sekarang mulai dibangun di beberapa tempat. Apa? Mestinya ini satu, struktural dan kultural NU. Ini satu kesatuan. Wong NU lahir dari pesantren, sehingga disebut NU itu pesantren besar, pesantren itu adalah NU kecil. Tidak apa-apanya sebut, karena memang yang melahirkan NU. Tapi sekarang mau dipisah antara kultural dan struktural. Sekarang racun-racun itu sedang disebar agar kultural terus berhadapan dengan struktural. Jadi sekarang dibangkitkan amarah atau kebencian struktural kepada kultural. Padahal waktu saya di PWNU Jawa Timur, antara struktural itu satu langkah. Saya tidak pernah meninggalkan struktural. Kalau ada apa-apa PWNU, saya selalu sowan pada kultural, pada kiai-kiai ashabul ma'ahid. Itu kita bangun selama saya di PWNU. Tapi insya Allah di Jawa Timur masih aman masalah ini. Tapi di luar sudah mulai ada. Ya, kultural ini bagaimana untuk bisa bersikap menghadapi struktural. Ini kita harus cerdas masalah-masalah ini, karena memang itu bagian dari perjuangan kita. Para bapak, para pemimpin PCNO Kabupaten Ngawi semuanya, baik MWC, Ranting dan Banom, seluruhnya rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, di saat dunia bisnis memiliki, dulu kita kenal dengan 4.0, tapi sekarang sudah 5.0. NU seharusnya sudah punya itu juga. Dulu 4.0-nya NU adalah Grand Idea, ya. Lalu yang kedua adalah Grand konsep, ya. Dari segi konsep, pertama Grand Idea ini tentang mengenai siapa, apa Nahdlatul Ulama itu adalah Islam, miniatul Islam yang wasati, yang berjuang, ya, yang antara pesantren dan non pesantren, antara NU dan pesantren selalu satu langkah. Lalu yang kedua
adalah grand design. Ya, grand design. Walaupun tidak seluruhnya. Ada yang sudah mulai keropos untuk didesain ulang. Ya. Untuk didesain ulang. Kita mengenal ijtihad-ijtihad para ulama dulu, ya fikihnya lah. Sekarang kan sudah mulai ada fikih budaya, fikih peradaban, fikih ini dan fikih itu. Yang keropos-keropos ini dibangun untuk mendesain ulang, bukan yang thawabitnya. Kalau yang pokok-pokoknya itu tidak boleh dirubah atau didesain ulang. Ini harus, karena kita ini hidup di dunia yang terus berubah, terus dinamis, agar bisa ada penyesuaian-penyesuaian. Dulu pada tahun 1939, kalau tidak salah di Semarang atau di Magelang itu, dilahirkan oleh para ulama Nahdien di dalam muktamarnya, yaitu Mabadi Khairu Ummah. Yang waktu itu masih 3 mabadi, ya, tiga prinsip, yakni al-amanah, ya, al-amanah 1, lalu al-wafa' bil ahdi 2, lalu ada yang mengatakan al-adalah, ya, al-adalah, ada yang mengatakan al-istiqomah. Ini untuk bagaimana umat Nahdien Nahdiyat ini bisa mengejar ketertinggalan untuk bersaing di zaman yang terus mengalami perubahan-perubahan ini. Karena apa? Kalau mereka itu memiliki amanah, bisa dipercaya, orang akan tentu simpati dan percaya pada kita. Kalau wafa' bil ahdi ini bisa dilakukan dalam persaingan yang ketat ini, memenuhi janji, mendapat janji, kitalah yang unggul. Apalagi al-adalah, keadilan. Karena adalah ini melahirkan beberapa sifat-sifat yang baik. Ya. Tidak pandang siapa, tidak membedakan beda kulit, beda warna, beda suku. Ini kandungan dari al-adalah, dan itu memang tugas kita. Dakwah kita itu ke sana. Makanya disebutkan Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi yang betul-betul rahmatan lil alamin. Tidak membeda-bedakan, semua itu adalah umat dakwah, umat yang sedang kita ajak. Ya. Kalau umat ijabah, ya kecil sekali jumlahnya, tapi mayoritas kita ini umat dakwah, umat yang ada yang mengatakan asyidku, ya, dari pertama al-amanah atau asyidku lebih dulu, lalu al-amanah. Amanah ini juga menggabungkan al-wafa' bil ahdi, lalu al-adalah. Di Lampung tahun 1992 disempurnakan menjadi 5 prinsip mabadi khairu ummah, ditambah dengan al-istiqomah dan at-ta'awun. Ya. Karena kita kalau bekerja, berbuat, menjalankan roda organisasi harus istiqomah, istimrar, tidak boleh berhenti. Sama dengan keadaan zaman yang terus menerus terjadi perubahan-perubahan, tidak pernah berhenti. Jadi istiqomah, al-istimrar alal amal. Lalu at-ta'awun, saling tolong menolong. 5 prinsip itu diharapkan sampai tahun 54, diharapkan ini bisa menjadi dasar perjuangan warga Nahdien Nahdiyat untuk bisa bersaing dalam kehidupan yang penuh dengan persaingan yang sangat ketat ini. Lalu dikokohkan lagi di Muktamar Lampung. Sekarang masih relevan sekali untuk diangkat kembali mabadi khairu ummah ini.
Karena masa sekarang ya, keadilan itu sudah hampir kita tidak bisa menemukan. Amanah, as-sidqu. Sepintar-pintar orang, tapi kalau tidak didampingi oleh as-sidqu, al-amanah, itu umat yang jadi korban. Nah, jadi Grand Idea ini mengembalikan jati diri kita sebetulnya. Kita ini Islam yang miniatur Islam, yang wasati, yang ideologinya adalah ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang bermadhab 4, yang kita ambil salah satu daripada madhab 4 ini, yang di situ akhlak, moralitas penyangganya, yaitu yang kita kenal dengan tasawufnya adalah dari Abul Qasim Al-Junaidi dan Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Tapi Mbah Hasim di dalam kitab Risalah Ahli Sunnah Jamaah nyebut Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Saya kira tidak salah, karena antara Abul Hasan Asy-Syadzili dan Imam Ghazali ini walaupun kurunnya beda, tapi Abul Hasan ini seorang ulama yang sangat pendukung kuat pada Imam Ghazali. Beliaulah orang pecinta berat daripada Imam Ghazali. Jadi kalau kita nyebut Abu Syaikhul sama dengan menyebut Imam Ghazali. Jadi dalam risalah Al-Sunnah Mbah Hasim itu disebut Syekh Abul Hasan, kalau tidak salah seperti itu. Lalu grand design, yaitu tadi NU itu hasil istihad ulama kader terbaik, terutama Mbah Hasim Asy'ari yang mendapat amanah dari Syekhana Khalil, bahkan Syekhana Khalil pun mendapat isyarat daripada Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai guru beliau. Jadi itu kita harus mempertahankan apa yang di saat Mbah Hasim itu tidak ada masalah, sekarang ya tidak ada masalah. Tapi sekarang banyak orang yang mulai mengungkit-ungkit masalah nasab misalnya. Dulu dalam zaman itu tidak ada masalah. Bahkan saling hubungan guru santri, sanad nyambung. Sekarang dipermasalahkan. Padahal ini bukan masalah yang tupoksinya Nahdlatul Ulama, bukan. Bahkan ini sebetulnya ini hal yang tidak penting-penting amat. Mohon maaf, nasab seseorang sebetulnya lebih banyak privatnya daripada seperti saya ini bin Abdul Ghani misalnya. Waktu kelahiran saya, paling yang tahu ya orang sekitar saya. Ya ayah saya, ibu saya, saudara saya, atau dukun yang menolong kelahiran saya. Mungkin tetangga ada, tapi tetangga jauh tidak tahu apa betul saya ini anaknya Pak Abdul Ghani. Atau mereka melihat sendiri waktu saya lahir keluar, mereka tidak melihat. Tapi karena dari keluarga kecil ini mengatakan ini Miftahul Akhyar anaknya Abdul Ghani, yang jauh-jauh pun yakin. Tetangga jauh yakin, dan akhirnya mengembang menjadi syuhra wal istifadhah. Tidak ada masalah. Karena itu tadi kerahasiaan sifatnya yang sangat privasi sekali. Lah ini sekarang sesuatu yang sangat privat atau privasi sekali mau dibuat sesuatu yang umum. Bukankah Al-Quran dalam surat Al-A'raf 172 kalau tidak salah tadi saya sampaikan, wa id akhadha rabbuka min bani adama dzurriyyatahum min durihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumil qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah Muhammad di saat Tuhanmu mengambil janji min bani Adam, dari anak keturunan Adam, waktu itu belum lahir, min duhurim, dari sulbinya Bani Adam. Jadi masih ada di sulbinya Bani Adam.
Dzurriyyah Nabi Adam ini masih ada di sulb, belum lahir dalam kenyataan. Wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah memerintahkan mereka untuk bersaksi dengan pertanyaan, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Padahal kita masih di alam arwah. Qalu bala syahidna, kita pun saat itu menjawab bala syahidna. Betul Allah, kami menyaksikan engkau adalah Tuhanmu, engkau memiliki malaikat, anbiya dan semuanya. Kenapa Allah mengingatkan dalam Al-Quran? Antakulu yaumil qiyamah inna kunna an hada, agar kalian tidak nanti di akhirat lalu mengingkari perjanjianmu dulu di alam arwah. Saya tidak pernah janji, saya lupa dengan janji itu. Ini loh Al-Quran buktinya menyatakan itu ya. Jadi tidak ada catatan janji mereka pada Allah. Kalau mereka itu bersaksi atas ketuhanan Allah, tidak ada catatan. Tapi Quran menyatakan wa id akhadha rabbuka, nagih. Jangan-jangan kalian nanti di akhirat mengingkari, tidak mengakui perjanjianmu. Loh, memang mereka tidak merasa janji. Oh, mereka mengatakan bala syahidnya itu masih di alam arwah. Tapi Quran menyatakan ini harus kamu akui. Dan Quran sebagai bukti. Quran otentik sekali. Akta-akta yang beredar sekarang atau catatan-catatan itu bisa dipalsukan. Apalagi saat-saat awal-awal kurun itu tulis menulis itu hampir ditinggalkan. Kecuali Al-Quran, waktu Al-Quran masih turun, tulis menulis selain Al-Quran ada pelarangan. Baru kurun 2, kurun 3 mulai ada. Tapi mereka prinsipnya al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, bukan di tulisan. Walaupun mereka tidak ada tulisan, tapi ilmunya dan itu harus kita saksikan kebenarannya. Sesuatu yang disaksikan benar tidak harus ada catatan. Sesuatu yang tidak bisa diingkari oleh akal, itulah juga bisa dikatakan sebagai bukti. Saya punya nyawa, saya punya akal, tidak bisa dilihat. Tapi saya yakin itu sebagai bukti. Ya, sebagai bukti. Kalau saya dikatakan kamu tidak punya akal, marah saya. Atau saya punya ruh, nyawa. Kami tidak bisa mengeluarkan ruh itu untuk membuktikan. Tapi kami yakin itu ada. Inilah ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ya, antara syariat dan akal selalu ada sinergi yang baik. Ini mulai diutak-atik. Zaman Basim rukun-rukun baik-baik, bahkan pengakuan santri mulai sesuatu yang tidak esensial, tapi kita terpengaruh. Bahkan sekarang lahir orang yang punya penyakit baru, penyakit marah dan kebencian. Dulu merasa disakiti seseorang 10 tahun 20 yang lalu, padahal sedikit atau bolehlah agak parah. Sekarang dimunculkan lagi. Loh, kan kita ini diperintah untuk memendam marah. Ya. Kan gitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati dan mutakin alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhimin ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kita. Itulah ahli sunnah wal jamaah. Kenapa kita sekarang kok menjadi orang yang mudah marah? Ini harus kita waspadai. Kita harus waspadai. Lahir kelompok-kelompok sekarang ini yang membuat organisasi baru seakan-akan hanya mereka yang mencintai Wali Songo dan sebagainya. Kita ini NU itu pecinta perjuang Wali Songo yang paling di depan. Model dakwah Wali Songo itu kita yang menerapkan. Kesantunan Wali Songo bisa menggabungkan, mengisi kehidupan yang dulu mayoritas bukan muslim,
berbalik menjadi mazmum. Itu jasa-jasa Wali Songo dengan dakwah yang sangat simpatik itu. Kita mau diajak ke dakwah yang kasar, penuh dengan kemarahan dan sebagainya. Ini hati-hati, sekarang sudah banyak PCI-PCI yang sudah mulai kena wabah ini. Dabba ilakum da'ul umam, al-khasad wal baghdha dan seterusnya. Penting Ngawi sebagai, saya percaya Mas Rudi Mas Rudi Wahid yang dia pemimpin gerakan pemuda Ansor yang sekarang memimpin Nahdlatul Ulama. Tentu semangat dan pengalaman-pengalaman kaderisasi yang dari GP Ansor akan diterapkan. Ya, ini harus didukung oleh semuanya. Saya yakin Mas Tri Wahid ini akan bisa membawa Nahdlatul Ulama Ngawi ya menjadi barometer. Allah amin, tidak apa-apa. Wong Surabaya itu dikenal lahirnya Nahdlatul Ulama, resolusi jihad 10 November diilhami oleh ini, gedung pertama di Surabaya, sampai sekarang belum tampak gerakan yang signifikan. Mungkin hanya karena kedahuluan dengan gelar kota pahlawan, sehingga mereka mungkin menganggap dengan tidur pun masih pahlawan. Tapi insya Allah kita gerakkan bersama-sama, terutama Surabaya nanti. Ya. Lah Ngawi di bawah pimpinan Mas Tri Wahid dalam komando Kiai Mustaqim, yang duet maut ini mudah-mudahan bisa merubah Ngawi menjadi NO yang bisa ditiru, dicontoh oleh cabang-cabang yang lain. Jawa Timur tetap menjadi kiblat dan Ka'bahnya Nahdlatul Ulama. Para bapak, para ibu hadirat, tinggal 2 tapi ya singkat, yakni grand strateginya apa, kaderisasi dijalankan dengan baik ya, lalu yang sudah mencapai pada tingkat tertinggi, distribusinya kemana, jangan hanya ke Kemenak saja. Kalau kader sudah baik, jangan ngumpul di Kemenak, di Kajari, di mana, di lembaga ini. Jadi kita sudah menanam kader-kader di sana ya, tapi kader yang tidak seperti ngingoni kiri minggat. Selama ini kita ini banyak ya mendorong menjadikan mereka jadi pejabat pimpinan teras ya, bukan teras ini, teras rumah, pimpinan yang betul-betul, tapi lupa pulang ke rumah ya, seperti tidak mengenal sebelumnya ya. Atau ikut-ikutan seperti pilkada itu yang bersifat beli putus. Oh, saya sudah beli kok, sudah beli ya putus, selesai. Tapi ada kontrol, maka perlu ada grand control agar ada kesamaan langkah. Kamu di sana selalu nyambung. Jangan sampai tidak ada sambungan ini. Di waktu enak tidak pernah pulang dia membawa masalah. kan gitu ya. Enak tidak pernah pulang ya bawa masalah. Jadi harus ada grand control. Syukur-syukur dilengkapi yang 5.0 itu grand sami'na wa ta'na ya, grand sami'na wa ta'na, dan satunya adalah tabayun atau klarifikasi. Ini senjata yang sami'na ta'na harus ya, dari tingkat bawah sampai ke satu komando tegak lurus. Apa yang komando PBNU semua seragam. Selama itu komando yang baik. Saya kira selalu, karena apa?
Instruksi-instruksi yang ke PBNU, PWNU dan seterusnya itu yang hasil rapat, hasil perkumpulan. Keistimewaan umat Nabi besar Muhammad SAW adalah la tajabi ummati ala dhalalah. Umatku tidak pernah sepakat dalam kesesatan. Kalau itu sudah menjadi kesepakatan, itu kebenaran, itu keistimewaan umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau sudah kesepakatan menjadi instruksi harus tegak lurus, satu komando. Nah ini perlu sami'na wa atona dan tabayyun. Mana kalau mendengar apa-apa yang kurang baik dari ranting ke MPC, WC ke PC, PC ke PW, PW ke PP, harus semua melalui klarifikasi, tabayyun. Jangan sedikit nge-share, berita apa masuk di-share kemana-mana. Belum ada tabayyun. Inilah bencana, inilah penyakit yang menjadikan organisasi lama-lama tiba-tiba keropos dan roboh. Ya, muga-muga mawon kita harapkanlah dari PW. Sangat kita mengharapkan PW PC Ngawi ini untuk bisa memulai hal-hal yang baik di saat keadaan dunia sudah semakin demikian menipisnya kemampuan bisa membedakan hak dan batil, benar dan salah. Ngawi bangkit. Allahumma amin. Amin. Para kiai, para hadirin mekaten ingkang saged kula aturaken pangapunten sangat. Nggih pangapunten sangat. Kula cuma ngambil dari tema yang ada. Mudah-mudahan jamaahnya berdaya seperti jamiahnya. Lalu apa selanjutnya? Nah, tadi dikdaya ini yang kita, ya, dikdaya itulah nanti yang kita harapkan antara jamaah dan jamiah. Bagus sekali ini tema ini. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh cabang-cabang yang lain. Makaten ihdinas shiratal mustaqim waffaqanallah wa iyyakum ila shawab wa aqimit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk memberikan berkah doa, Kiai. Mohon panjenengan. Estu panjenengan kasuwun. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi barik wa sallim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha nuril absari wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala Allahumma khshna bi annika allati la tanam wa qnufna bika nalfika alladhi la yuram warhamna bika anta waliyuna anta nasuna anta maljauna kam min ni'matin an'amta alaina qalla biha inda syukruna wa kam min baliyatin ibtalitana qalla bi anta sabruna wa ya min inda ni'mati qalla inda syukruna falam yahrumna wa ya min inda baliyatin inda sabruna falam yahdhurna wa ya min ra'ana khati'at wal masi wal munkar wal yafdhna ansul ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa sallim. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah ya azim sultan ya qadim lisan ya daiman na'ma ya basit rizq ya kathir khairat ya wasil ata wa ya dafi'al bala wa sami' du'a ya hadiran laysa bighaib ya mawjudan 'inda asyada'id ya khafiya lutfi ya latif sun ya halim al iqdi hajatina wa hajati PCN Ngawi ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah wa jami'il jamiah Nahdlatul Ulama fi jamil amkinah ya Allah birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ya Allah inna saka imanan la yartaddu na'iman la yanfat qurratan la tanqati imrafat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala jinanil khuld. Allahumma la takilna ila nafsina tarfat ain wa la tanzi minna salihan ma ataitana ya karim ya karim ya karim antal hadi ila tirqizudir rasyad bi adadi kulli harfin jar buqan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa
tabaraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Surahul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi mau'izatul hasanah telah disampaikan oleh beliau Rais Syuriah PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar. Semoga bisa menambah semangat PCNU Kabupaten Ngawi dalam melaksanakan program-program ke depan. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Kami selaku membawa acara, mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan dari awal hingga akhir. Akhiran wal afa minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita panggilan dumateng Ketua MWC Pitu sepedah malih dumateng Ketua MWC Pitu dimohon untuk menemui Gus Fahrudin. Terima kasih. Saya Susanto Gani, Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi, mengucapkan selamat dan sukses. رب سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين حمدا يا رب بالمحامد كلها عمت أياديه جميع العالمين سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين حمدا لربي بالمحامد كلها عمت أياديه جميع العالمين ثم الصلاة على النبي وآله وصحبه والتابعين والمحسنين ندعوك يا رب الورى متوسلا بنبينا والأنبياء والمرسلين. Pengumuman. Barang siapa menemukan HP A54 dimohon untuk diserahkan ke sumber suara. Dimohon untuk yang menemukan HP A54 dimohon untuk menyerahkan ke sumber suara.